Shalom Aleihim. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita jumpa kembali dalam program Bertahan. Dan kali ini dalam minggu Advent ketiga, kita akan belajar dari satu tema sahabat yang tersingkirkan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita dapat mengikuti ibadah pada malam hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita masuk di dalam doa sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di dalam hidup kami. Kadangkala kami tak mampu mengukur semua kebaikan-Mu. Tetapi ampuni kami jika seringkali kami justru melihat kesusahan, penderitaan, dan masalah dalam hidup kami. Kami tidak belajar untuk terus melihat kebaikan dan kebaikan Tuhan bagi kami. Saat ini, di dalam Minggu Advent ketiga, kami ingin mendengar merenungkan sabda-Mu yang membawa kami ke dalam sebuah refleksi untuk melihat untuk siapakah Engkau Yesus hadir di dalam dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13 akan kita baca bersama-sama. Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Matius, pemungut cukai, mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu itu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau ditanya siapakah yang paling siap merayakan Natal? Jawabnya bukan gereja, bukan kita, tetapi pengusaha. Ya, sebab jauh hari menjelang Natal, mereka sudah punya rencana bagaimana menyambut perayaan Natal. Tentu hal itu digunakan dikarenakan prinsip homo economicus. Yang penting ada untungnya. Mereka mempersiapkan dengan promosi-promosi yang besar, diskon-diskon yang besar, dan bahkan mal-mal yang dihiasi dengan beraneka lampu dan hiasan yang lain. Nah, itulah yang menguasai pikiran dan para pengusaha. Bagi mereka, Natal adalah saat meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Sebenarnya jika kita mau jujur, cara gereja merayakan Natal kadang-kadang tak terlalu jauh dari prinsip para pengusaha. Banyak yang membuat acara dalam kategori seperti pertunjukan kolosal, latihan, mengirim proposal, permohonan untuk sumbangan dan dana, membuat promosi menarik, dan banyak hal lain yang lain dilakukan. Apa tujuannya? Supaya banyak orang datang, supaya banyak persembahan yang masuk, supaya banyak dana yang terkumpul dan dapat dipergunakan untuk acara kemeriahan Natal. Nah, saudara-saudara, itulah kurang lebih tujuan dari banyak gereja merayakan Natal. Dan di saat itu juga tidak sedikit pula jemaat yang mempersiapkan baju barunya, sepatu barunya, tas barunya, make up-nya, parfumnya untuk dipakai di hari Natal. Konon, Yesus pernah datang ke dunia di saat gereja tengah merayakan Natal. Yesus memilih gereja besar di sebuah kota. Ia amat bahagia ketika mengikuti ibadah yang dilakukan dengan penuh hikmat.
Seusai ibadah, Yesus berdiri di pintu keluar, seolah siap menanti orang memberikan salam dan ucapan Natal. Namun tak seorang pun mendatanginya, apalagi menyalaminya. Karena semua orang tampak terburu-buru pulang. Yesus sedih, tapi tidak putus asa. Yesus kemudian memutuskan untuk pergi ke gereja kecil di sebuah desa. Ia amat bahagia. Orang-orangnya tampak sederhana. Seusai ibadah, orang-orangnya saling bersalaman, mengucapkan selamat Natal dan bersenda gurau. Demi melihat situasi semacam itu, Yesus kepada mereka berkata dengan keras, "Hai, akulah Yesus yang kamu sembah." Dengan segera hebohlah gereja itu. Banyak anggota jemaat tidak percaya, bahkan mengatakan ada orang gila di gereja. Suasana menjadi gaduh. Pak pendeta tampak buru-buru datang dan menarik Yesus ke ruang pendeta. Di ruang tertutup itu, Pak pendeta berlutut dan mencium kaki Yesus. Yesus terkejut dan bertanya, "Hei, engkau mengenali aku?" "Mengapa engkau tidak mengatakan kepada jemaatmu bahwa akulah Yesus?" Dengan rasa sungkan yang amat sangat, Pak pendeta itu menjawab, "Ampuni aku, Yesus. Aku takut mereka tidak percaya, lalu meninggalkan gereja ini. Jika itu terjadi, gereja akan bangkrut. Lalu aku makan apa?" Saudara-saudara, cerita sederhana ini menggambarkan kehidupan bernatalan di gereja. Bahkan kehidupan bergereja itu sendiri mirip dengan pengusaha mencari keuntungan. Itu sebabnya yang seringkali diundang dalam kegiatan Natal adalah orang-orang yang berada di pusat, para pejabat, pesohor, dan mungkin yang mampu memberikan dukungan finansial. Mereka duduk di kursi kehormatan. Anggota jemaat biasa dan mungkin kurang mampu tidak mendapat perhatian. Mau datang atau tidak datang bukan masalah besar. Berita gembira hari ini, firman Tuhan yang kita baca dengan jelas menyatakan apa tujuan Yesus datang. Tujuan Yesus adalah merengkuh orang berdosa, orang lemah dan terpinggirkan. Kata Yesus, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa," dalam ayat 13. Itulah yang Yesus lakukan dalam karyanya di dunia ini. Ia mau datang, bahkan makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa. Makan bersama adalah tindakan persahabatan. Adakah yang mau makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Pemungut cukai dianggap sebagai pengkhianat karena bekerja untuk penjajah. Mereka adalah orang-orang yang disingkirkan dari kehidupan masyarakat dan agama. Namun berita sungguh indah kita hari ini, Yesus datang untuk orang sakit. Ia datang bukan untuk orang yang sehat. Ia datang untuk memberi hidup dan pengharapan bagi orang-orang sakit. Mari kita renungkan. Apakah kita sudah menyambut mereka dengan ketulusan kita? Dengan tangan terbuka? Atau kita justru melihat orang yang baru datang dari luar dengan badan bertato, rambut yang panjang, lalu kita mulai curiga, siapa dia? Menatap dari atas sampai bawah, seakan ingin menguliti. Atau mungkin Anda yang pernah mengalami dan telah sembuh dari COVID-19, dikucilkan, dianggap Anda membawa penyakit. Anda pernah alami itu? Menyedihkan, menyakitkan, disingkirkan, disisihkan. Padahal kita sudah sembuh, kita sudah sehat, tapi masih dicurigai. Di mana kasih? Di mana cinta?
Yesus datang dan makan bersama orang yang disingkirkan, dipinggirkan. Kalau gereja masih hidup dalam menara gadingnya, hanya menghargai orang yang dengan baju barunya, menghargai orang dengan parfum yang wangi, menghargai orang dengan mobil yang dipakainya, gereja telah kehilangan kasih mula-mula. Tapi justru kepada mereka yang sakit, mereka yang terpinggirkan, mereka yang sedih, kesitulah kita harus datang dan memeluk mereka dengan cinta. Sebagai pengikutnya, kita perlu belajar mengikuti apa yang Yesus lakukan. Kita belajar memberikan perhatian kepada orang-orang yang terpinggirkan. Natal adalah peristiwa yang mengingatkan kita untuk membuka diri kita bagi mereka-mereka yang tersingkirkan. Inilah saatnya kita merangkul semua orang, bahkan juga mereka yang dianggap kurang berarti. Mungkin orang-orang itu ada dalam rumah kita sendiri, mungkin asisten rumah tangga kita, bisa juga ya berada di sekitar rumah kita, tetangga kita yang kurang beruntung, atau mungkin jemaat kita yang miskin, yang sedang kesusahan dan kesulitan. Melalui Natal, Allah telah memberikan yang terbaik, putra terkasihnya, untuk memberi hidup kepada manusia yang dianggap kurang berharga. Marilah kita membuang sikap egois kita. Natal bukan untuk saya, bukan untuk ketenaran saya, bukan untuk kekayaan saya, bukan untuk kehormatan saya. Sebaliknya, Natal berarti memberi apa yang saya miliki bagi mereka yang terpinggirkan, tersisihkan. Pertanyaan kita saat ini adalah, apa yang mau kita lakukan bagi mereka yang terpinggirkan? Mari kita renungkan dalam hidup kita. Amin.
Saudara-saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat dan penutup. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kami hati, berikan kami tangan, berikan kami kaki untuk melangkah, untuk memeluk, untuk merangkul mereka yang terpinggirkan. Dan ampuni kami jika kami menganggap orang-orang yang tidak seperti kami dengan pandangan sinis. Mereka yang kekurangan, mereka yang kesulitan, mereka yang sedang bergumul, bahkan mereka yang sakit. Atau bahkan mungkin ada di antara kami orang-orang yang sudah sembuh dari sakit COVID, sudah bebas, dan hasil laboratorium menyatakan ia negatif. Tapi kami pinggirkan, kami sisihkan, kami jauhkan. Karena ketidakmengertian kami. Karena kami takut mereka menularkan. Sangat disayangkan jika kami menyisihkan orang-orang yang memerlukan perhatian, yang justru memerlukan semangat, memerlukan dukungan. Ampuni kami Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti ini, kami abai dan lalai untuk memperhatikan mereka-mereka yang sedang kesusahan dan kesulitan. Ampuni kami. Berita hari ini menolong kami untuk mengingat ulang tentang makna kelahiran-Mu. Engkau datang bukan untuk orang sehat, tapi orang sakit. Engkau datang untuk orang lemah, orang terpinggirkan, orang yang tersisihkan. Engkau memeluk dan mendekap mereka. Dan jika kami yang mengatakan kami adalah murid-Mu, tapi melakukan sebaliknya, ampuni kami Tuhan. Baik secara pribadi, keluarga maupun gereja, ampuni kami Tuhan. Berikan kami hati, tangan dan kaki untuk menjangkau, memeluk, dan mendekap mereka dengan penuh kasih dan cinta. Sehingga Natal bermakna untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Bagi gereja kami, bagi bangsa dan negara kami di tengah situasi COVID seperti sekarang ini. Tuhan berkati dan tolong bangsa kami. Tolong mereka yang sedang kesakitan, menderita di rumah sakit. Tolong dokter dan para perawat di dalam persoalan yang mereka harus hadapi. Tuhan berkati, sertai mereka Tuhan. Berkati bangsa kami dan berikan keamanan, ketenangan di tengah-tengah kesiapan kami dalam menyambut Natal, dalam menyambut tahun baru, agar semua dalam kondisi yang tenang dan damai. Tidak ada kerusuhan yang memicu pada pertikaian dan kehancuran. Damaikan bangsa kami, damaikan Indonesia. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dan syukur kami yang kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang kepadanya kami mohon, berkatilah kami. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Bapa dalam Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus kiranya senantiasa bersama denganmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Minta pada Tuhan agar saudara dan saya, kita, dibukakan mata untuk melihat siapa yang dapat kita tolong, siapa yang dapat kita bantu, agar mereka dapat merayakan Natal juga dengan sukacita. Tuhan Yesus berkati saudara. Salam berkat dari kami untuk saudara. Amin.